Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama dan utama senantiasa mengungkapkan bahasa yang menjadi awalan kita bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, setidaknya kita bareng-bareng untuk belajar mengakui bahwa itulah fasilitas keselamatan, kesejahteraan yang telah Allah berikan untuk kita, sehingga tidak ada lagi sanggahan-sanggahan terhadap Allah. Tidak ada lagi kengeyelan-kengeyelan kita terhadap Allah dengan aturan-aturan mainnya. Dan insya Allah ketika itu kita jalankan, kita masuk dalam ranah menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bisa menerima keadaan dengan apa adanya tanpa ada upaya untuk mengingkarinya. Setidaknya senantiasa menggunakan rumusan usikum wa nafsi bitaqwa. Jadi komunikasi kita bukan hanya untuk diri antara Abah dengan yang lainnya, tapi antara diri Abah dengan diri Abah sendiri juga, yang untuk menuju pada prosedur kedamaian hati yang kita sebut dengan takwa. Karena prosedur untuk menemukan kedamaian itu dengan cara menjalankan aktivitas yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa sampaikan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana melalui syafaat beliau yang berupa ilmu pengetahuan yang sampai hari ini kita pakai, yang sampai hari ini mengisi otak kita dan membimbing perilaku kita secara jasmania dan rohania ini, sebagai ungkapan terima kasih kita untuk upaya beliau, sebagai upaya mengamininya kita atas doa-doa beliau untuk umat Rasulullah fil alamin, yang teruntuk beliau, keluarganya, dan semua keturunannya, termasuk para orang-orang yang dipilih untuk menerima pengetahuan yang beliau ajarkan, yang selama ini kita sebut alim atau ulama itu, atau guru-guru kalau bahasa Indonesianya. Mengawali potensi masuknya di pertengahan Muharram, di fase penting masih di ranah Muharram, Abah senantiasa mengingatkan, betul-betul mengingatkan bahwa apapun upaya yang kita lakukan, kalau tidak menggunakan keterbukaan hati, menerima pengetahuan yang baru, kayaknya kita akan terjebak pada masa yang sama, masalah yang sama, dan kepusingan yang sama, hanya beda waktunya saja. Hal itu memicu potensi kesediaan diri. Kesediaan diri itu untuk senantiasa berpikir dengan hatimu, bukan hanya dengan pengetahuan akalmu. Ketika kita mencoba untuk memahami segala sesuatu yang selama ini kita yakini sebagai agama, paling tidak minimal kita tahu sebenarnya apa sih yang kita sebut agama, apa sih yang kita sebut hidup, apa sih yang kita sebut diri kita itu yang bagaimana. Karena kalau kita nggak mau berpikir tentang itu, kayaknya kita akan terjebak pada fase hidup seperti boneka atau dibonekakan. Di pesan besar Muharram ini ada 3 item yang kemarin Abah sempat 2 kali sampaikan, yaitu tempatkan dirimu sebagai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bisa menerima keadaan.
orang-orang yang bisa menjalankan aktivitas ini. Wajah wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu dimanapun dirimu berada, ketepatannya dohir dan batinmu itu senantiasa merasa di hadapan Sang Maha Pencipta dengan hati yang tak tergoyahkan dan selalu mengikuti prosedur kehidupan. Dan engkau berjanji tidak akan mengingkari itu, karena itu adalah jalur hidup yang kita ikrarkan setiap waktu kita sholat, atau yang kita pikirkan setiap apapun yang kita jalankan. Yang kedua kalinya menentukan siapa orang-orang yang penting dalam hidup, supaya kita tidak salah dalam menempatkan penghormatan penghargaan itu. Karena itu diajarkan di kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Jadi penghormatan penghargaan itu benar-benar kita berikan pada orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup. Nggak perlu jauh-jauh deh. Jadi kebiasaan hidup kita atau kehidupan kita sebenarnya ada orang-orang yang dekat dengan kita yang mungkin selama ini nggak kita anggap penting-penting banget. Ternyata ketika kita mau berpikir tentang menjawab pertanyaan bahwa menemukan orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup ini, itu akan menjadi rumusan penyederhanaan cara berpikir. Baru yang ketiga kalinya, kasih waktu untuk dirimu bermuhasabah, kasih waktu untuk dirimu untuk melakukan perenungan, kasih waktu dirimu untuk bertapak berata katanya, itikaf atau seterusnya, tahanut atau sejenisnya. Karena pengetahuan yang model apapun kalau tidak dikoneksikan, tidak dikaitkan dengan aktivitas kehidupan kita masing-masing, insya Allah tidak akan menemukan apa itu yang kita lakukan, apa itu esensi-esensi dari perilaku yang kita jalankan. Nah, dari pola yang hari ini ingin Abah sampaikan, pemaksimalan diri itu bukan dari bagaimana engkau memanajemen pikiranmu, bukan. Tapi ada kalimat yang mungkin sangat kita kenal tapi kita nggak pernah pahami itu. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu bukan nafas itu dirimu, bukan. Nafas itu bagian dari dirimu. Jadi siapa yang mengenal diri itu bukan dirimu yang dohir, yang bleger ini dengan identitas-identitas itu, bukan. Itu untuk anak SD mungkin iya, tapi untuk kita mengacu pada kalimat nafsahu itu namanya jiwamu sebenarnya. Nafas itu ada kalimat begini ya. Banyak orang mengukur kehidupan dari dirinya sendiri, sah memang. Namun perlu diingat juga keberadaan kita dan tidak adanya kita itu ada pengaruh gak buat kehidupan. Kalau alam semesta ini terlalu luas ya. Kalau di dalam lingkunganmu aja adanya dirimu dengan tidak ada dirimu, kalau nggak ada pengaruhnya berarti hidupmu sama sekali tidak berguna. Itu jadi kunci. Makanya ketika kita ngomong tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu dirimu itu dikasih perintah dalam hadis qudsi ini ya, dikasih perintah untuk mengenali jiwamu, mengenali batiniahmu. Maka dari situlah engkau akan tahu sebenarnya siapa sih yang kita tuhankan. Ini yang terpenting. Makanya komposisi pembagian antara keberadaan hidupmu ada dohirnya, ada fisiknya, ada jiwa dan ada ruh. Ini merupakan wacana-wacana yang sebenarnya sangat wajib dilakukan untuk seluruh makhluk hidup yang bernafas, misal begitu. Jadi yang berjiwa ya. Kenapa ini menjadi penting? Abah merasa kalau dirimu tidak memahami bab ini, insya Allah sholatmu cuma begitu-begitu doang. Kalau sholatmu begitu-begitu doang, yang cuma formalitas doang, yang cuma baca doanya doang, yang punya hafalnya doang, tidak pernah merasakan rasanya, ya kehidupanmu pun juga ada ujian. Dirimu hanya melakukan aktivitas yang mungkin terjebak di salah satu bagian-bagian
dari kapasitas bahasa nafas itu. Karena di dalam nafas, di dalam jiwa itu ada pikiranmu, di dalam jiwa itu ada nafsu-nafsumu, keinginan-keinginanmu, yang sebagian telah dijabarkan dalam konsepsi pemahaman tentang nafsul mutmainnah, nafsul amarah, nafsul alwamah, mulhimah, dan supiyah, misalnya seperti itu. Nah, bab ini jarang diurai dalam kajian-kajian penting yang terjabarkan dengan bahasa sangat ilmiah atau mungkin dengan bahasa yang sangat masuk akal, karena sampai hari ini perdebatan tentang mana roh, mana jiwa itu masih menjadi polemik dalam dunia ilmu pengetahuan. Namun setidaknya Abah mencoba menawarkan satu rumusan sederhana, bahwa diibaratkan kalau kita itu mengenal bahasa, ada sang pencipta yang namanya Kholik, kemudian ada yang diciptakan namanya makhluk, yang kemudian dikorelasikan bahasanya bahwa makhluk itu adalah alam. Alam ini kemudian dari bahasa ini kemudian kita dikasih batasan tentang adanya pengetahuan, tentang ilmu ya. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui sesuatu dari sudut pandangnya masing-masing, mereka menerjemahkan bahwa dunia itu seperti ini, akhirat seperti ini, jasmani itu seperti ini, ruhania itu seperti ini. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda dan sah. Dirimu menerjemahkan bahwa dirimu adalah siapa saja sah, bahkan dirimu pun diperkenankan untuk menerjemahkan atau menafsirkan, berpikir tentang Tuhanmu itu siapa, seperti apapun sah. Makanya Allah sempat mengungkapkan bahasa aku seperti yang engkau perkirakan. Jadi paling tidak minimal ketika engkau mulai menduga-duga tentang siapa yang engkau tuhankan atau siapa Tuhanmu, ada jembatan yang bisa dilampaui, yaitu kenali jiwamu. Ini yang jadi PR. Kenali jiwamu. Kalau di bahasa ilmu pengetahuan, ilmu kejiwaan namanya ilmu psikologis. Sebenarnya ilmu kejiwaan yang dengan bahasa Inggrisnya adalah spiritual. Nah, bahasa spiritual itu adalah semangat. Semangat itu adanya kaitannya di bagian daripada ilmu jiwa. Nah, ini yang jadi dilemanya di situ. Sementara kita sok-sokan menganggap bahwa spiritual itu ruhania. Belum. Ruh aja. Makanya bahasa dialektika di ini, kalau kita ngomong tentang Inggris, rohania itu ya soul, roh itu soul ya. Jadi ini yang menjadi polemik tentang kita memaknai sesuatu dan mencoba untuk menjabarkannya. Dirimu menggunakan rumusannya siapa dulu, baru nanti akan jelas. Abah mencoba untuk menyederhanakan, untuk mengetahui siapa yang engkau tuhankan. Paling tidak kita mengerti jiwa kita ini sebenarnya yang mana sih. Nah, jiwa ini dipengaruhi oleh apa saja sih keinginan-keinginan dan pengetahuan-pengetahuan itu, sehingga dari situ akan ketemu rumusan-rumusan. Nah, PR kita, kenapa ini menjadi penting? Karena nanti akan mengantarkan dirimu dalam fase pencapaian puncak di dalam aktivitas pribadimu yang namanya sholat itu. Makanya dilema juga ketika Abah mengajarkan bab tentang sholat, kemudian pasti nanti akan benturan dengan kebiasaan orang menggunakan rumusan bahwa sholat di masjid itu lebih afdol, terus sholat berjamaah itu lebih afdol. Kalau dirimu benar-benar mencoba untuk memahami apa itu sholat, bagaimana dirimu menempatkan pengetahuanmu, tubuhmu, pikiranmu, kemudian penjiwaanmu, di dalamnya ada rasa,
ada rukhsah, ada rasa secara dohirmu, ada rasa secara batinmu, kemudian ada sikap totalitasmu di dalam sholat itu yang kemudian menerjemahkan dengan bahasa lama, ada sembah raga, sembah rasa, dan sembah ciptanya kita. Itu kalau diaplikasikan dalam kehidupan, insya Allah dirimu akan lebih mudah. Hari ini Abah mendadak agak serius sedikit karena ketika Abah mencoba untuk mengkoreksi kualitas sholat anak-anak Abah yang ada di forum ini, sebenarnya Abah agak malu sebenarnya. Ada yang menerjemahkan sholat itu versi semau gue. Ada yang menerjemahkan sholat itu hanya sekedar amalan-amalan syariah. Ada yang menerjemahkan sholat itu hanya sebatas kalau dibutuhkan. Intinya begini, kenapa sih Rasulullah yang sekeren itu mengajarkan sholat ke kita? Apa untungnya Rasulullah mengajarkan itu? Karena kalau kita mencoba untuk membedah diri melalui pengetahuan ya, Rasulullah mulai menjabarkan tentang sholat itu tidak seperti yang selama ini kita ketahui. Dari mulai awal Rasulullah syiar, komposisi sholat ini sudah disampaikan. Semua orang mengacu kalau ngomong sholat tentang Isra Mi'raj. Dan begitu. Yang kemudian akhirnya diterjemahkan bahwa Isra Mi'raj itu saat Rasulullah usianya udah berapa? Kan begitu. Rasulullah menjelang usia tuanya baru perintah sholat itu turun. Terus iseng-iseng berpikir, berarti di awal-awal Rasulullah syiar nggak ada perintah sholat, begitu kan? Akhirnya begitu, bukan itu. Makanya beberapa kali abang ngomong bahwa sampai hari ini pun tidak satu pun ulama yang mampu menjabarkan sholat itu secara benar. Tidak satu pun, karena mereka menggunakan sudut pandangnya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa rujukan sholat diambil dari bahasanya Musa. Ya kalau Musa aja udah ngomong tentang sholat, berarti kan Rasulullah dari awal kan udah sholat. Kita mengenal bahasa tentang bahwa sholat itu untuk tanha anil fasai wal mungkar misal. Karena rujukannya ketika itu Musa, eranya Musa jauh sebelum Rasulullah Muhammad, dan itu pun udah melakukan aktivitas sholat. Kemudian kita ngomong tentang solu kama ra'aitumuni usolli misal. Rumusan-rumusan ini harusnya dibakukan, sehingga ketika kita ngomong bahwa sholatlah engkau seperti melihat, seolah-olah melihat aku sholat misalnya. Nah, artinya begini, pernah nggak kita kepikiran bahwa sholat yang kau pahamin itu yang seperti apa sih? Sepenting apa sih itu sholat? Makanya Abah selalu menekankan, tolong deh pahami artinya kalimat iftitah itu apa, artinya bagaimana, pengertiannya bagaimana, kemudian cara mensikapinya bagaimana, sehingga ketika potensi penggalian pengetahuan tentang sholat iki zoom sih gak bayar. Ya kok pedot. Iya putus. Sinyal. Internet mungkin.
Sehingga ketika kita mencoba untuk mengaplikasikan pengetahuan tentang sholat itu, kita terjebak pada waktu menjalankannya. Sementara dalam rumusan pengetahuan Islam selama ini tentang sholat, kita lebih ditekankan untuk melakukan aktivitas sholat berjamaah misalnya. Nah ini yang jadi dilema. Ketika engkau sholat berjamaah sambil mencoba untuk menerjemahkan bahasanya, bahasa doa dalam sholat, sambil menerjemahkan, mensikapi bacaan dalam sholat, dirimu udah ketinggalan. Karena selama ini pengetahuan tentang sholat tidak banyak dibutuhkan, tidak banyak diajarkan. Apalagi cara mensikapi diri dalam sholat. Ini belum cara mensikapi diri setelah sholat. Makanya ketika anak-anak Ka'bah belajar tentang sholat ini, dilemanya ketika dia berada di lingkungannya, ketika dia mulai mengikuti irama syariah yang dinamakan sholat berjamaah. Ketika mengurai kalimat kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, misal gitu ya, kita menerjemahkan bahasa ini, kemudian menerjemahkan bahasanya, mencoba untuk mengerti bahasanya, sampai kita mencoba untuk mensikapinya. Kita udah kehilangan momen. Imam kita yang di masjid itu udah pada sujud kayaknya. Dan ini dilema ya. Makanya ketika bab sholat ini Abah jabarkan, bukan seolah-olah Abah ini menyuruh dirimu untuk tidak berjamaah, bukan. Tapi temukan momentum yang bagus. Udah deh, kalau memang mau hidupmu bener, pahamin ini. Nggak berjamaah pun nggak ada masalah kalau memang itu bisa dilakukan. Karena ketika engkau menerjemahkan kabiro walhamdulillahi katsiro, ini masih satu bait kalimat doanya. Dirimu harus mengakuin kebesaran Tuhan yang mana ya, yang aku akuin, yang jadi alasanku memujinya sebanyak-banyaknya dari pagi sampai sore hari. Dirimu harus mengurai betulan. Dirimu harus mengurai apa aja yang kau akuin sebagai Rahman Rahimnya, kebesarannya, atau fasilitas hidup yang Allah kasih melalui alam semesta ini yang kau akuin. Tapi coba kalau ini diterapkan betulan, ya dirimu ketinggalan oleh imamnya. Baru setelah itu, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dirimu mengingkrarkan diri dalam posisi utuh saat sholat itu. Engkau merasa secara dohir dan batin, rasamu juga ikut dan merasa dirimu berada di hadapan Sang Maha Pencipta. Hatimu tak tergoyahkan, hanifan musliman, dirimu mengikuti prosedur kehidupan, dirimu menerima apapun dengan kerelaan diri luar biasa. Dari mulai proses sampai hasil yang engkau jalanin sebelum sholat itu sampai waktumu sholat. Wa ma ana minal musyrikin itu komitmen, dirimu gak akan mengingkari apa yang kau katakan. Tidak dohirmu yang sholat, pikiranmu kemana-mana. Tidak dirimu yang sholat kemudian dirimu meragukan hidupmu. Tidak juga dirimu ketika sholat engkau ingin sesuatu itu terjadi karena sholatmu itu. Itu kalimat wa ma'ana minal musyrikin rujukannya di bahasa yang di depannya. Baru setelah itu inni wajjahtu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dirimu harus betul-betul mengurai diri, mengerti artinya. Inni wa inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati lan matiku. Itu kan dirimu harus mengurai betul-betul prosedur kehidupanmu dari mulai waktu sholat sebelumnya sampai waktu sholat yang saat itu engkau lakukan. Dan semuanya ketika engkau pamrih-pamrih, ya dirimu melanggar aturanmu sendiri. Karena itu janji, iftitah itu janji sucimu. Untuk dirimu, untuk alammu, dan untuk Tuhanmu.
dan engkau tidak akan berpaling pada sesuatu apapun. Ya hanifan, teguh hatimu dalam komposisi pelaksanaan perintah itu. Perintah kehidupan, perjalanan hidupmu, perintah kerjamu. Ini masih di iftitah. Belum nanti Al-Fatihahnya. Nah, ini yang jadi dilema di situ. Makanya akan sulit ketika engkau mencoba menerapkan pengetahuan tentang sholat, terus engkau kaitkan dengan lingkunganmu, hancur dirimu. Baru Allahu Akbar kabira engkau berusaha untuk menyelami bahasanya, menerjemahkannya, mengurai sikapnya, imamnya udah sujud. Makanya abang nggak mengampanyekan dirimu sholat untuk berjamaah yang punya pahala 27 derajat. Ya ntar bikin sendiri deh, jangan cuma 27, 50 derajat boleh kan gitu. Biar nggak pusing, karena dirimu nggak akan pernah ketemu tentang indahnya sholat, nikmatnya sholat kalau dirimu nggak mengerti bacaan tentang sholat. Dan ini memalukan, ngakunya ahli agama, bacaan sholat aja nggak ngerti artinya. Makanya hidupnya kacau, seolah-olah sangat berkuasa dengan pikiranmu mengendalikan hidupmu. Tai kucing. Buktinya apa? Engkau melakukan itu selama ini berapa lama? Terus kenyataan hidupmu seperti apa? Itu loh. Makanya Rasulullah ngomong, ya benahi sholatmu untuk benahi hidupmu. Begitu. Nah, dalam kaitannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mungkin kajian man arafa nafsahu ini abah coba untuk bawa dirimu menyeberang, kalau perlu melompat jauh deh dari cara berpikir kita selama ini. Intinya begini menurut abah, yang bisa menolong orang yang anyut ke sungai, yang tenggelam, itu harus orang bisa berenang. Baru dirimu bisa nolong orang yang tenggelam. Nah, dirimu aja nggak bisa berenang, terus nolong orang tenggelam, ya mati kamu. Jangan-jangan malah bikin orangnya mati duluan kan gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, orang-orang yang berusaha untuk mendekat diri ke Allah, itulah yang bisa memberikan contohnya. Itu yang jadi penting. Jadi Abah juga dilema ketika menjabarkan bab sholat ini. Karena apa? Nanti Abah membatalkan kampanye orang-orang sholat harus berjamaah di masjid. Terus rumahmu gimana? Rumahmu gak pernah engkau tempatin untuk sholat. Ya ujung-ujungnya dirimu suka berantem sama istrimu. Ya jadikan rumahmu sebagai masjidmu, kan begitu. Nanti kalau udah oke, dirimu boleh deh. Kalau udah pemahaman tentang sholat ini berjalan, bisa mewarnai hidup, boleh dirimu aplikasi di lingkungan. Ini yang jadi PR. Makanya Abah agak susah ketika menerapkan tentang pemahaman tentang sholat ini di lapangan ya, di dalam aktivitas kehidupan syariah kita, kehidupan tata sosial kita. Bahkan sampai hari ini pun ketika Abah disuruh ngimamin, Abah cenderung menolak. Yakin deh yang makmuman ikut Abah kabur dia. Begitu. Kita lagi enak-enaknya menikmatin kabiro walhamdulillah kasiro. Orang yang berjamaah udah pada salam, kita masih iftitah. Ini yang jadi PR-nya di situ. Makanya udah deh, Abah menyarankan gali potensi pengetahuan tentang sholat ini bukan dengan cara berjamaah, tapi pahamin betul. Rasanya oke dipakai, fisiknya juga dipakai, tumakninanya, khusyuknya, pengertiannya, baru nanti aplikasi di keseharian kita itu bisa jalan. Kalau
kalau hidup merasa nggak benar berarti sholatmu dia nggak benar. Begitu. Biar simpel sebenarnya. Sholat yang gimana sih? Ya susahnya prosedurnya panjang. Prosedurnya panjang untuk sholat. Kita harus memahami wudhu dulu. Kalau wudhumu nggak benar dalam sholatmu mesti otakmu lebih dominan deh. Itu. Nah ini yang jadi PR kita sebenarnya. Sebenarnya udah berapa tahun ya kita ngomongin tentang sholat. Mungkin udah banyak kalimat ini didengarkan orang. Tapi sudut pandangnya cuma begitu doang. Dan pengajian model apapun kalau udah ngomong sholat, jamaahnya pada ngantuk-ngantuk. Tapi ya ini jadi PR-nya para guru sebenarnya. Sampai di batasan iktidal itu aja. Ketika kita ngomongin bahasa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita mencoba dengan penjiwaan kita, dengan pengetahuan kita, dengan apa? Anggaplah dengan imajinasimu menerjemahkan mil'us samawati, langit seisinya, bumi seisinya. Belum selesai itu imamnya udah pada sujud. Kan dilema. Begitu. Ini jadi PR kita. Akhirnya apa? Ya, dirimu hanya menjalankan aktivitas sholat formalitas jadinya. Coba deh benahi bab ini. Kemudian ketika ngomong tentang apakah iftitah ini bisa kita pakai dalam rukuk dan sujud kita, boleh aja kan hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi misal. Dirimu harus tahu betul kemasucian yang senantiasa engkau berikan dalam bentuk keagunganmu. Yang mana yang kita akuin? Itu harus butuh penguraian itu. Ntar kapan-kapan deh abah terapin untuk pelaksanaan sholat ini. Abah evaluasi nantinya. Cuman ya nggak keren juga masa urusan sholat dievaluasi secara ilmu pengetahuan, nanti kaidah tentang sholat jadi melenceng nantinya. Makanya abah menyarankan deh anak-anak abah benahin sholatmu deh. Kalau ndak begitu tanha anil fahsai wal mungkar itu dirimu ndak bisa menemukan ukurannya. Perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang menghadirkan ketidakbaikan pada dirimu dan lingkunganmu, dirimu ndak menemukan ukurannya. Terus kalau itu terjadi pada dirimu, ya kita ini kan bukan manusia jadinya. Nggak ngerti efek, nggak ngerti dampak, nggak ngerti baik buruknya sesuatu yang kita lakukan. Ya bukan manusia, wujudnya aja manusia, perilakunya kayak ayam jadinya. Belum lagi nanti ketika ada doa duduk di antara sujud, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu kan pengakuan paling luar biasa yang mendetail tentang apa sih yang kita akuin, tentang kekhilafan kita ke siapa, kekhilafan kita ke Allah, kekhilafan kita ke Rasul, kekhilafan kita ke diri sendiri, ke orang tua. Itu di komposisi itu. Rabbi firli-nya, baru kemudian yang terakhirnya di wa'fu ani, bagaimana kita menyampaikan bahasa permohonan maaf untuk seluruhnya, untuk seluruh umat Rasulullah fil alamina itu. Ya kalau bisa dipahamin itu, jadi nanti itu yang namanya rezeki warzuqni rezekinya kesehatan kita, kemuliaan kita,
petunjuk-petunjuk yang kita dapat ini, yang mana kita betul-betul mengakuin itu. Makanya akan sulit menjangkau di pengetahuan ini. Nyampe di situ aja apa belum bisa nyampein. Iktidalnya aja udah pada kacau. Di iktidalnya aja udah kacau, apalagi nanti nyampe di tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Dirimu mengikrarkan itu dalam komposisi sholat kita itu, penghormatan, penghargaan kita aturkan atas segala hal yang hadir sebagai berkah, yang manfaat itu dari siapa aja. Dirimu harus mengakuin itu. Kebaikanmu itu didapat dari mana, dari siapa aja. Kemudian cara berterima kasihnya ke siapa aja. Ini yang jadi penting. Makanya akan jadi sulit ketika pengetahuanmu tentang hidup, tentang alam setinggi langit, tapi komposisi penyampaian dirimu untuk Sang Maha Penciptanya nggak nyambung. Hidupmu nggak baik-baik amat. Gitu. Nah, sebenarnya ngomongin tentang ini juga agak dilema. Udah sampai di sini deh. Jadi apa sih yang menjadi yang nggak dipahamin dalam sholat kira-kira? Boleh deh ditanyain. Abah akan menjawab dengan kapasitas Abah deh. Apa sih yang nggak dipahamin tentang sholatmu? Di bagian mana? Di takbiratul ihramnya, di iftitahnya, iftitah yang bagian mana? Di rukuk sujudnya atau yang mana begitu? Dia nanti Abah pelan-pelan akan menjabarkan supaya logikamu masuk gitu loh. Sehingga dalam prosedur sembah ragamu, sembah secara ragamu, sembah rasamu, secara jiwamu, dan sembah secara rohaniamu di pengabdianmu pada Sang Maha Pencipta itu agak nyambung. Boleh deh tanyain apa aja. Mau utang cepet lunas kayak atau apa kayak, mau hidup bahagia kayak, pengen apa kayak, pengen kaya kayak, pengen apa, ya coba deh benahin dalam komunikasimu di dalam sholatmu. Rumusannya ada kok. Mau urusan kerja, inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kunci itu pegang. Dirimu hadir di mana aja itu dohir batin dengan sepenuh hati, dan kau tidak akan mengingkari itu, tidak akan tipu menipu kan gitu. Itu pakai dalam aktivitas pekerjaanmu, pakai dalam aktivitas rumah tanggamu misal, nggak ada masalah hidupmu nantinya. Komitmen penuh kan gitu. Karena apa? Dirimu kerja maksimal, bayaranmu berapa? Dirimu kerja maksimal plus ya dirimu dapat intensif tambahan bagaimana kan gitu. Udah jelas kok gitu. Tinggal karyamu. Kita kejebak pada keinginan-keinginan. Sok-sok berpikir tentang hidup kayak paham-paham. Hidup aja yang seperti apa diri kita kadang-kala pusing sih ya. Kan gitu. Ini kita masih dikendalikan dengan pikiranmu, dengan nafsumu, atau memang dengan kesadaran rohaniamu. Nah ini bab ini akan ada kerancuan ketika ngomong jasmani rohani. Udah ngomong jiwa sama roh ini orang ada beda nantinya. Butuh waktu panjang untuk menjabarkan ini, karena otak kita masih rusuh. Kebanyakan pengetahuan tapi nggak dijalankan. Itu. Dah, Abah kasih kesempatan deh tanya. Bapak apa sih yang nggak dipahami?
Boleh buka moodnya, sampaikan pertanyaannya. Baik, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gus? Seperti yang saya ketahui tentang sholat, mungkin untuk masyarakat, mungkin untuk diri saya sendiri, yang sering saya ketahui bahwasanya sholat adalah komitmen besar. Mohon izin kalau ada mungkin kurang penjelasannya. Jadi komitmen besar kepada Sang Maha Pencipta, komitmen besar kepada diri kita secara utuh. Namun sering terjadi kesalahan ketika selesai tutup salam pengingkaran komitmen tersebut. Izin petunjuknya. Terima kasih. Insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Ya Gus. Jadi gini Gus, tentang penerjemahan sholat secara global itu memang komunikasi keterhubungan antara hamba dengan Sang Pencipta. Misalnya antara hamba dengan Sang Pencipta kan harus mengakui keberadaan alam semesta yang jadi ciptaannya yang senantiasa terkait dengan kehidupan kita Gus. Makanya disitulah dibutuhkan penterjemahan, dibutuhkan pemaknaan, sehingga nanti dari bacaan, dari terjemah, dari makna yang kita dapat itu kita tahu esensinya. Di situ tidak hanya sekedar antara dirimu dengan Tuhan, tapi ada kaitannya dengan kabiro alhamdulillahi kasiro itu. Kebesaran Tuhan yang mana sih yang diturunkan melalui alam semesta raya ciptaannya ini yang nyampe ke kita, yang kita akuin. Dan dari situlah yang kita akan menjadikan acuan, alasan untuk memuji padanya sebanyak-banyaknya dari pagi sampai sore hari. Kepadanya ini kepada siapa? Bisa dialamatkan ke alam yang menjadi ciptaannya itu sampai kepada Sang Maha Penciptanya. Di situ prosedurnya, itu butuh penjiwaan mendalam. Jadi jangan dikira dengan Allahu Akbar urusanmu selesai. Enggak, diri kita harus ngakuin keberadaan alam semesta yang diciptakan, yang menjadi penghantar sesuatu yang kita akuin sebagai kebesaran Allah atau Rahman Rahim Allah itu. Ya itu kan tentang kepedulian kita, tentang nafas, udara, air, api, dan semuanya itu. Itu kan butuh pengakuan dan itu butuh rasionalisasi, penalaran kita dari pengetahuan dan sikap batik kita di situ. Sehingga ketika salam, prosedur yang selama dilakukan dalam aktivitas sholat dengan bacaan-bacaannya itu mampu membuat kita dengan pemahaman jasmani rohani ini betul-betul menyatu. Ya hidupmu berubah. Makanya kita seolah-olah jadi orang baru. Sholatnya udah rutin deh, tapi suka mengeluh. Sholatnya udah rutin, suka merasa begini begitu. Ya berarti kan belum paham di situ. Butuh belajar lagi. Melakukan ini kok enggak dapat begini-begini, melakukan itu kok hidup begini-begini. Ya pahamin di kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dirimu ketika mengabdi kepada Sang Maha Pencipta itu melalui apa sih? Kan begitu. Ya melalui jalannya dulu kan gitu. Melalui jalannya, jalan turunnya Rahman Rahim itu. Dirimu hidup bisa napas misalnya, ya lewat udara, jaga udara biar bersih, jaga lingkunganmu biar bersih. Dirimu ketika menganggap bahwa sesuatu itu adalah yang terkait dengan pekerjaan, misal ya lakukan tugasmu dengan baik sesuai dengan kesepakatan kerjamu, aturan-aturan dalam dunia kerja. Begitu. Dalam kerja dirimu pakai HP melulu, ya perusahaanmu kan sebel
kan gitu, ngelihat dirimu begitu gitu. Ya aplikasinya di situ nantinya ketika kita mengakuin prosedur turunnya Rahman Rahim Allah. Misal dalam hari ini aja nafasmu, dirimu hidup karena siapa aja, karena apa saja, udara, air, api, tanah misal. Sudahkah kita mengacukan potensi itu di dalam kalimat kabir alhamdulillah itu? Baru nanti lebih detailnya dengan orang-orang yang menjadi jalan turunnya Rahman Rahim itu. Makanya prosedurnya panjang. Nah ini butuh perenungan di situ. Dan yakin deh nggak akan nyampe ketika dirimu pakai rumusan berjamaah secara dohirnya grup gitu. Dirimu ketika menggunakan potensi ini, dirimu udah berjamaah sebenarnya. Makanya agama itu memahami secara syariah, secara hukum tata sosial, atau secara personalmu, dirimu maunya yang gimana nih? Ini dilema juga bagi para guru untuk menjabarkan ini. Dan sampai hari ini pun sulit itu diaplikasikan. Makanya Abah menyarankan pahamin bacaan dalam sholat, renungin, terus kaitkan dengan hidupmu. Ketika kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du, jangkauan pemahamanmu itu upayakan untuk ya mil'us samawati wa mil'ul ardi, sesuatu yang sepenuh langit seisinya, bumi seisinya, itu siapa aja. Bukan hanya asal ngomong, tapi butuh penjiwaan di situ. Sehingga ada rasa cinta nanti yang akan tumbuh di situ. Sehingga nanti ada perintah lanjutan setelah turun sholat, menjalankan amalan sholatnya di dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, inilah kelemahan kita orang Islam, menjadikan sholat itu bentuk ibadah mahdhah, tapi tidak dalam penjiwaan lebih. Sehingga apa? Sholatnya rutin, korupsi jalan. Sholatnya rutin, suka nipu. Sholatnya rutin, suka jajak istri. Sholatnya rutin, suka begitu misalnya. Ini yang jadi masalah, karena tidak dipahami. Makanya rumusan paling sederhana ada sembah rasa, sembah raga, sembah jiwa, rasamu, dan sembah cipta dirimu pada Sang Maha Penciptamu. Itu ada potensi tumaknina, ada rumusan khusyuk dan seterusnya itu. Ini yang perlu dipahami ya pelan-pelan. Kenapa ini Abah kasih pengulangan kembali, tidak membicarakan tentang hidup. Hidupmu kacau kalau terlalu banyak pengetahuan. Nggak ngerti-ngerti amat, gak ada masalah di urusan yang lain, ntar juga ngerti kalau udah jalanin. Kan begitu. Tapi urusan potensial dirimu dengan alam, dan dirimu pada Sang Maha Pencipta, ya dalam komposisi sholat itu yang perlu dipahami. Karena rumusannya lengkap. Doa-doa dalam sholat itu rumusan lengkap tentang apapun. Cuman kalau para kiai, para ustadz itu bicara tentang sholat, dirimu tidak dianggap menarik. Karena semuanya mengaku sudah mengerti. Begitu. Tapi coba deh begitu, dalam ceramahmu misalnya. Dalam ceramahmu ajukan aja pertanyaan, siapa yang tahu arti iftitah, itu aja. Selapangan nggak bisa ngejawab mungkin. Karena nggak banyak yang tahu, meskipun orang pesantren misal tahiyat itu artinya apa sih? Artinya doang, belum pengertian loh ya. Ini masih artinya doang. Kita mah cuma apal doang masalahnya. Ini resiko jadi Islam keturunan itu di situ. Ya memang harus kita akuin bahwa kurikulum pengetahuan itu terus naik, berjenjang.
Kalau dulu mah belum sholat kita udah belajar tentang sholat, nggak hafal kita mulai ngapalin. Kalau udah hafal tahu artinya, kalau udah tahu artinya tahu maknanya. Kalau udah tahu maknanya baru di situ nanti bisa penjiwaannya muncul. Hakikat kalimat itu nanti akan tahu, oh begini ya komposisinya ini. Bukan hanya textbook begitu. Ini yang perlu dipahami. Dah, begitu ya kira-kira. Yang lain deh, bagian sholat yang mana sih nggak dipahamin? Padahal itu solusi loh buat urusanmu apa aja. Yang mau duit, Terima kasih. iya matur suwun. Yang mau duitnya banyak, yang mau dapat istri, yang pengen punya anak, yang istrinya bawel kayak, ya rumusannya di dalam sholat itu. Kalau dirimu pahamin ilmu komunikasi di dalam sholat, ya masalahmu selesai. Abah kan suka ngikutin caramu berpikir. Abah ikutin caramu pengambilan keputusan. Tapi kan Abah udah ngingetin kalau caramu kau pakai begitu, hidupnya begitu terus. Kan begitu. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim itu penting. Yaitu ya tiru jalan orang-orang yang sukses di bidangnya. Begitu. Nah itu pentingnya kita memahami itu, menemukan orang-orang yang penting dalam hidup, siapa aja. Ya dirimu sekarang mahasiswa, ya orang penting di situ salah satunya gurumu. Jadi perkuliahan itu yaitu gurumu, itu orang penting. Jangan jadi mahasiswa yang kau puja-puja guru SD, guru SMP. Gila mungkin ya, nggak mikir kali. Gitu. Ya sama halnya dirimu udah S1 tapi pakai pengertian SMP, SMA kan kacau gitu. Begitu kira-kira. Dah pertanyaan yang lain nah. Kan esensi Muharram itu di situ, bentuk penyerahan para nabi ketika udah capek ngurusin hidupnya melalui akalnya, dia nyerah dah. Berhenti aku mengatur hidupku, aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Gitu intinya. Ngakal begini, ngakal begitu, hidupnya tetap double brodol misalnya. Akhirnya dia menyerahkan diri pada Allah, ngikutin irama kehidupan alam semesta. Yang bikin hidupmu susah bukan Allah tapi dirimu sendiri. Diawali dengan cara berpikirmu. Itu. Dah. Yang lain tentang sholat, yang tidak dipahamin tentang sholat, yang bagian mana sih? Saya tanya, Pak. Ya, Bet. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, tentang doa yang di duduk antara dua sujud itu, Pak. Karena yang tadinya saya pikirkan bahwa kita fasilitas hidup gitu ya, Pak, ya. Mungkin bisa lebih dijabarkan lagi, Pak. Ya, Pak. Gitu ya. Tentang doa di dalam doa duduk di antara sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kan balik di iftitah. Kebesaran Tuhan yang mana sih yang kita akuin sebagai alasanmu muji kepadanya sebanyak-banyaknya dari pagi sampai sore hari? Diurailah di duduk di antara sujud itu. Rabbi firli, dirimu yang diakuin dalam pengakuanmu pada Sang Maha Pencipta yang mana nih? Baru Rabbi firli warhamni, dirimu mengakuin bahwa Rahman Rahim Allah itu seperti apa sih? Laung dirimu gak mengakuin apa-apa.
Dirimu tidak tahu yang mana itu Rahman Rahim Allah. Wajiburni, warfa'ni, warzukni. Nah itu tentang definisi sebenarnya. Makanya gimana dirimu bisa mendefinisikan artinya nggak ngerti. Kan begitu. Pentingnya di situ. Itu butuh butuh arti, butuh pengertian. Kalau dalam kaidah agama ada tulisan, ada arti, ada makna, baru esensinya di situ. Nah, ketika kita mengakui Rabbi Firli, ya berhenti dulu, urai dulu itu apa aja. Dirimu punya kekhilafan apa hari ini? Saat itu, saat engkau sholat yang engkau akuin sebagai sebuah kesalahan itu yang mana? Dari mulai zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, begitu. Isya ke subuh. Nah, kesalahanmu saat itu apa? Nah, ini evaluasimu tentang dirimu sendiri, tentang perilaku hidupmu, perlakuan dirimu pada dirimu, dirimu ke Allah, dirimu ke alam. Sampai diwakfuani karena dirimu orang baik, dirimu menyampaikan orang-orang yang menjalani hal seperti diriku. Begitu. Jadi istighfar Rabbi Firli itu bukan istighfarmu sebanyak mungkin, bukan itu. Pengakuanmu dari kesalahan tentang dirimu terhadap hidupmu itu seperti apa sih? Dirimu ke Tuhan, salahmu yang mana? Di momen antara sholatmu dengan sholat yang sekarang ini, di situ. Nah, setiap orang akan berbeda nanti pengakuannya. Setiap waktunya beda-beda pengakuannya. Itu tentang definisi. Definisinya aja, artinya aja nggak ngerti. Nanti tahu artinya warzukni itu rezeki, definisi rezeki apa? Duit? Enggak. Ya rezeki ya fasilitas hidup yang kita akui yang seperti apa nih? Itu yang terpenting sebenarnya. Sehingga dalam posisi duduk di antara sujud, dirimu sudah menerima semua komposisi kebutuhan hidupmu itu udah terakuin di situ. Begitu kira-kira. Jadi ini rumusan-rumusan detail. Kalau kita mau mikir sebenarnya, bukan cuma fenomena bahasa-bahasa yang hanya dihafalkan ketika melakukan aktivitas gerakan tertentu itu, bukan. Ini ekspresi pemberitaan itu yang engkau pancarkan dalam kejujuranmu memberitakan sesuatu pada Sang Maha Pencipta dalam komposisi Allahu Akbarmu itu yang seperti apa? Begitu. Kita kan nggak pernah luput dari salah. Nah, hitung salah dari mulai sholat asar ke maghrib, maghrib ke isya, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Makanya dikasih tenggang 5 waktu itu di situ. Jadi tidak monoton dengan pemahaman pengertian bahasa itu terus kamu pakai dalam setiap waktu, pengertiannya sama. Pengertiannya oke, pensikapannya akan berbeda. Karena nanti ketika kita ngakuin kabira walhamdulillah kasir, kebesaranmu ya Allah yang akuin hari ini, yang jadi alasanku memujimu sebanyak-banyaknya dari pagi sampai sore hari ini apa? Ini Zoom gratis ini enggak? Data terus enggak? Iku kulo pun konfirmasi ya terus sih tetap pakai link yang itu. Link nggak bayar. Wes ya. Iki Zoom gak bayar tadi ya.
Iya, Bit. Gym gratisan ini. Di ininya pemberitahuannya tanggal 27 terakhir, Bang. Tapi udah. Iya, Bit. Nah, kira-kira di situ, Bit. Ya. Jadi ada banyak runtutan itu. Yang apa namanya, ada arti, ada pengertiannya di situ. Arti tulisannya ini sulitnya jadi orang Islam Indonesia kan di situ. Kita doanya bahasa Arab. Kita harus tahu artinya, baru pengertiannya di situ ada. Setelah pengertiannya ada, pensikapannya kita perlu untuk mengungkapkan itu. Sehingga betul-betul setelah kita sholat ya fresh betulan. Karena apa? Kita telah mengosongkan gelas-gelas penuh kita. Gitu. Dan ini nggak banyak dipahamin orang. Tentang pengertian tentang hidup aja apa kadang-kala kita masih bingung. Kalau pengertianmu udah tinggi, ilmumu banyak, harusnya hidupmu udah enak dong. Gitu. Dah, sampai di sini ada pertanyaan lain? Kalau ndak ada, duduk deh yang enak. Ini nanti juga akan membantu sedikit-sedikit bagaimana kita menjiwai sesuatu, mengakui sesuatu, supaya dalam konteks pelaksanaan sholat itu kita bisa menemukan sensasi rasa yang lebih dari sebelumnya. Yes, hafalkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim dalam dirimu. Kemudian akuin Rahman Rohim yang engkau maksud itu yang seperti apa. Karena setiap orang bisa jadi beda. Bagi yang sakit, Rahman Rohim Allah itu sembuh. Bagi yang lapar, Rahman Rohimnya bisa jadi dianggap makanan kan gitu. Bisa makan atau sudah makan mungkin. Nah, inilah menariknya kalau kita ngomong tentang agama. Karena agama itu sifatnya sangat personal. Pemahamannya nggak bisa dipakai sebagai pemahaman kolektif. Kalau pemahaman kolektif itu cuma di ranah syariah, di ranah tata sosial. Lafalkan Bismillahirrohmanirrohim dalam dirinya sendiri-sendiri. Paling tidak minimal tahu deh ini yang hatimu, ini yang pikiranmu. Ketika kombinasi antara pikiran dan hatimu jalan, tubuh, jiwa dan ruhmu jalan, ini akan langsung terkoneksi dengan alam. Udara di sekitarmu akan terpengaruh. Tubuhmu akan merasakan, pikiranmu akan merasakan juga. Dan damai di hatimu bisa kau rasakan saat itu juga. Dan nunggu dirimu mati. Lebih bagus dari ini dong. Akuin dulu yang mana yang diakuin masing-masing sebagai Rahman Rahim Allah itu.
Dirimu menggunakan bahasa global, misalnya hidupku hari ini atau hidupku adalah ini. Hidupmu yang bagaimana? Ini urusan ekspresi penyampaian. Kejujuranmu merespon. Nah, ini laku syahadatmu. Nah, ini bagus nih. Pergerakannya kan terasa. Baru kemudian akuin dari siapa saja, siapa aja yang jadi jalannya turunnya Rahman Rahim Allah itu. Nah, karena dirimu orang baik, maka sampaikan bahasa terbaik untuk mereka. Baik itu sambuan atau something. Lafalnya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sikap manembasing seperti ini sulit diterjemahkan dengan bahasa. Ketika dirimu beraksi seperti ini, ada reaksi dari alam sekitarmu. Sampaikan kalimat terbaik untuk hari ini. Aku butuh bantuan deh. Doain para malaikat. Akuin perannya. Karena mereka juga punya peran. Yang posisinya mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ini bagus loh. Ini posisi seperti ini, meskipun orang-orang yang gak berpengetahuan pun bisa merasakan sensasinya. Dadamu longgar, udara ini partikelnya berubah. Yang pikirannya lebih dominan diarahkan. Nah, begini bagus. Allahumma amin. Ya, terima kasih. Jadi paling tidak minimal ada upaya dirimu untuk melampaui batas akalmu gitu loh. Dirimu mencoba untuk melampaui batas akalmu, melakukan sesuatu yang sifatnya sangat personal antara dirimu secara sikap dirimu untuk dirimu sendiri, sikap dirimu untuk alam semesta ini, dirimu kepada Sang Maha Pencipta. Gitu. Dan ini sulit dijabarkan dengan ilmu pengetahuan. Tapi paling tidak kan Abang menyarankan ya minimal prosedurnya seperti itu. Keren deh. Jadi nggak paham-paham banget, Mama suruh jelasin nggak paham-paham nggak ada masalah. Yang penting bisa menikmatin. Karena PR kita di situ. Pada hakikatnya semua agama itu mengantarkan pemeluknya untuk memelihara jasmaninya. Yang pertama, baru memelihara jiwanya, pikirannya, keinginannya, nafsu-nafsunya dan seterusnya itu.
kesedihannya, kesenangannya, sampai semuanya mutmainah. Baru kemudian semua agama juga mengantarkan pada esensi ruhnya. Nah, ini yang jarang dipahami. Seolah-olah kita paham-paham banget tentang dirimu. Dirimu yang dipahami selama ini kan identitas manusianya, identitas dirimu secara zahirnya. Nah, tentang nafsunya ini, dengan macam-macam nafsunya ini, PR kita menuju mutmainah, keinginan yang terkendali, keinginan yang tenang, nafsu-nafsu yang tenang. Itu baru dirimu bisa menjangkau di batasan yang lainnya. Ya paling enggak itulah yang hari ini mungkin menjadi poin ya di Muharram ini, di 10 Muharram. Wacana 10 Muharram tepatnya kapanpun nggak penting buat Abah. Yang penting ada momen di Muharram, kan ada 1 Muharram, ada 2 Muharram, dan ada 10 Muharram kan gitu. Nah, ketika potensi ini didapat, dirimu mencoba untuk melakukan aktivitas yang seperti itu tadi. Bismillah dengan penerjemahannya, sholawat dengan penerjemahan dan persikapannya. Dirimu punya peluang, karena tanazzalul malaikati warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun. Salam itu kapanpun bisa terjadi. Quran itu turun tidak langsung utuh, berangsur-angsur, kan begitu. Secara teorinya begitu. Nah, hidupmu juga begitu. Lompatan-lompatan aktivitas jasmani dan rohaniamu itu juga berlangsung-angsur. Nah, dari pola itulah meminimalisir atau memperbesar peluang. Dirimu selalu menemukan momentum tanazzalul malaikati warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam itu. Dirimu bisa menemukan momentum turunnya para malaikatullah beserta ruhnya. Dan ketika itu terjadi, semua urusanmu beres kok. Kan rumusannya begitu, bukan tanazzalul malaikati waruhu fiha itu cuman di nuzulul Quran bulan puasa doang. Kan kasihan umat Rasul kalau cuman bulan puasa doang tanazzalul malaikati waruhu fiha dapat. Kapanpun bisa. Kapanpun bisa, di mana aja bisa. Kita kan udah diajarkan ada waktu mustajabah, doa mustajabah, tempat mustajabah. Nah, gimana caranya PR kita? Dimanapun dirimu tinggal menjadi tempat yang mustajabah, kan begitu. Ketika dirimu bisa menempatkan nafsu-nafsu itu jadi mutmainah, begitu. Dah sampai di bab ini, kalau udah nggak ada pertanyaan, Abah aja deh baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas, paling tidak minimal upaya yang kita capai hari ini mampu membawa kebaikan untuk kita semua, keluarga kita, orang tua kita, untuk umat Rasulullah fil alamina yang dalam kesulitan fisiknya, sakit, menemukan hikmah dari sakitnya, yang mendapatkan berkah berupa masalah, menemukan hikmah dari masalahnya, yang terjebak dalam keinginan, dalam utang sekalipun, ya minimal menemukan hikmah dari apa yang dijalankannya. Ala hadiniyah. Yuridullahu lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min jami'i rahmatika ya rabbal alamin. Ya Allah,
Terima kasih atas perlindungan-Mu ya Allah untuk kami dengan segala bentuk nikmat yang telah Engkau ciptakan, yang Engkau bentangkan seluas samudra ini, yang Engkau bentangkan seluas mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ummah min syai'in ba'du ini, dalam bentuk apapun yang kami mengerti, yang dalam bentuk apapun yang kami terima, yang mampu kita tangkap dengan indrawi kita maupun sama sekali yang gak mampu kita tangkap dengan indera kita. Namun hamba semua percaya bahwa apapun itu adalah bentuk Rahman Rahim-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dah, untuk hari ini hamba sampaikan terima kasih untuk Gus Pake, Adik Konde, Ustadz Hafid, terus apa itu? Admin lagi siapa? Pak Sinyo, Gus Rahmat, Pak Bu Dewi, sama Pak Hadi ya, Daniel, Irfan, terus apa lagi? Oppo ini siapa lagi? Dan semuanya, terus Angga, dan insya Allah melalui silaturahmi dan silaturah kita hari ini mampu menghadirkan keterbukaan jalan hidup, mampu memberikan daya dorong untuk kita selalu mengosongkan belas kita supaya kita bisa menjalankan perintah besar, yaitu thalabul ilmi, untuk menemukan kebahagiaan jasmani rohani kita dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam aktivitas apapun. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap Abah, salah sikap Abah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada koordinator ya.